Selamat sore kepada saudara sekalian. Puji Tuhan, kembali kita berkumpul kembali untuk memuliakan nama Tuhan. Amin. Satu hal, satu kerinduan kita bersama-sama. Seperti firman Tuhan berkata, ketika 2-3 orang berkumpul bersama, maka Tuhan hadir di tengah. Amin. Kita percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Mari saya mengajak saudara sekalian, kita bangkit berdiri. Kita memuliakan Dia dengan penuh sukacita. Karena Tuhan lebih dahulu memberikan sukacita bagi kita. Haleluya. Bukankah setiap hati kami, penuhkan kami Tuhan dengan setiap pujian penyembahan yang berharum di hadapan, yang berkenan bagimu ya Allah. Terima kasih Yesus, terima kasih. Biar semuanya kami disembahkan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita katakan amin. Selamat dulu.
mau menciptakan kami menjadi lebih dari pemenang. Karena segala kuasa-Mu yang tidak terbatas Tuhan membawakan kami lebih dan lebih lagi. Dan di tempat itu Tuhan kami mau meninggikan Engkau. Kami mau menyanjung Engkau lebih dahsyat lagi yang ada. Sebab segala kasih-Mu Tuhan yang tidak pernah terkira oleh setiap pikiran kami. Kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau memuliakan Engkau. Memuliakan Engkau. Memuliakan Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami memuliakan Engkau. Dan sama-sama kita katakan. Saudara saya bahwa dengan kuasa Tuhan tak terbatas. Amin. Dia menciptakan kita menjadi lebih dari pemenang. Bukan hanya sebagai pemenang, tapi lebih dari pemenang. Mari kita berjalan, kita bersama-sama berjalan di dalam Tuhan. Amin. Sama-sama kita muliakan Dia lebih dahsyat lagi. Haleluya. Ya.
hari ini bersama-sama biarlah kita lebih lagi menyenangkan Dia. Bukan kita meminta akan Dia kepada-Mu, tapi apa yang bisa kita berikan kepada Dia yang telah berkorban untuk menyelamatkan kita semua. Silakan duduk kembali. Dan pujian ini menjadi kerinduan kita di hadapan, mempersembahkan yang terbaik bagi Dia.
tergenapi dalam hidup kami Tuhan. Bukan kemauan kami, bukan kehendak kami, tapi hanya kehendak-Mu dan rancangan-Mu Bapa digenapi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami membuka hati kami sepenuhnya. Kami izinkan Roh-Mu bekerja. Kami izinkan firman-Mu bekerja Tuhan melawat setiap kami. Sehingga kehidupan kami tidak lagi menjadi kehidupan yang sama waktu datang dan pulang. Karena hidup kami telah diubahkan. Hidup kami telah mengalami perjumpaan dengan Engkau Bapa. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan Yesus. Kami sungguh bersyukur, kami berterima kasih untuk waktu dan kesempatan yang Kau berikan kepada kami malam hari ini. Biarlah kesempatan yang indah ini dalam persekutuan dengan-Mu ya Tuhan. Kami menikmati seutuhnya ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati setiap umat, berkati setiap kami yang hadir pada saat malam hari ini. Tuhan, kiranya taruh hati dan telinga seorang murid yang menjadi bagian kami, sehingga kami boleh Tuhan menerima firman-Mu, mendengar firman-Mu, bahkan mengizinkan firman-Mu tertanam di tanah hati kami yang subur, sehingga boleh bertumbuh, berbuah bagi kemuliaan nama-Mu Bapa. Hamba-Mu yang Kau percayakan Tuhan sembunyikan di bawah kaki salib-Mu, biarlah Kau semakin besar dan diagungkan dan ditinggikan. Hamba-Mu semakin kecil di hadapan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami berterima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk mendengar firman. Mari yang siap sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom. Selamat malam. Ada sukacita, amin. Puji Tuhan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur sampai hari ini Tuhan masih tetap terus memelihara kehidupan kita, orang-orang yang terus berharap dan bergantung kepadanya. Puji nama Tuhan Bapak Ibu. Tetap kami himbau kepada kita sekaliannya, ya Bapak Ibu, protokol kesehatan itu adalah sesuatu hal yang tidak bisa kita hindari sampai saat ini. Jadi Bapak Ibu, sebagai jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, kami berterima kasih Bapak Ibu selalu merespon himbauan kami, ya untuk tetap memakai masker, jaga jarak dan cuci tangan. Tapi alangkah baik dan bagusnya itu bukan hanya berlaku di gereja, tetapi di semua aktivitas Bapak Ibu sekalian, karena itu adalah hikmat yang Tuhan berikan kepada pemerintah dan juga diberikan kepada kita. Jadi jangan kita merasa oh aman-aman saja sehingga kita lalai dan akhirnya kita bisa menjadi salah satu korban yang terpapar dengan virus ini. Ya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, terima kasih sekali lagi Bapak Ibu, dan kami juga, saya mewakili Bapak dan Ibu Gembala Sidang dan seluruh pengerja, ya semua pelayan di tempat ini mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu yang mungkin baru pertama kali hadir di tempat ini. Dan jikalau ada, bolehkah saya melihat lambai yang tangan yang terlambai? Oh puji Tuhan, selamat datang Bapak, terima kasih. Mari Bapak Ibu yang ada di samping, selamat datang, selamat datang Bapak. Ya Bapak bukan orang lain, tapi adalah keluarga kami bersama-sama di dalam Tuhan di tempat ini. Kami sangat bersuka cita. Ada lagi satu saudara kami, selamat datang ya, puji Tuhan. Tuhan memberkati. Ya, puji Tuhan, malam hari ini kita akan menyampaikan firman. Saya akan menyampaikan firman Tuhan. Tema yang sama dengan tadi pagi, yaitu integrity atau bahasa Indonesianya integritas, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, integritas ini adalah sesuatu yang sangat penting kalau kita berbicara dalam kehidupan kita, baik sebagai orang percaya ataupun tidak orang percaya. Karena kehidupan kita harus memiliki integritas. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa itu integritas? Apa yang dimaksud dengan integritas? Integritas dalam bahasa Latin disebut integer, yang mencakup aspek lahiriah, moral, etika, dan karakter yang mulia. Jadi kalau Bapak Ibu dan saya dengar kata integritas, maka itu berasal dari bahasa Latin yang disebut integer, yang mencakup aspek lahiriah, moral, etika, dan karakter yang mulia. Dengan kata sederhananya, waktu Bapak Ibu dan saya mendapatkan gelar Pak Suedi adalah orang yang berintegritas, maka itu bukan hanya berbicara tentang perkataan, itu bukan hanya berbicara tentang pemikiran,
itu bukan hanya berbicara tentang sikap, tetapi baik pemikiran, baik perkataan, baik perbuatan atau tindakan, bahkan perasaan itu secara keseluruhan harus melingkupi yang namanya integritas. Jadi sekali lagi saya ulangin, waktu Bapak Ibu dan saya mau disebut orang yang berintegritas, maka secara keseluruhan hidup kita, mulai dari pikiran, perasaan, perkataan, perbuatan, itu harus menjadi satu kesatuan. Tidak bisa Bapak Ibu dan saya berkata, Pak, perkataan dan perbuatan saya sama, tapi perasaan dan pikiran saya berbeda. Nggak bisa. Pada saat seseorang mendapatkan nama integritas, Suedi adalah orang yang berintegritas, jemaat GBI Mandarin Binjai adalah jemaat yang berintegritas, maka aspek kehidupan kita, baik pikiran, perasaan, perkataan, perbuatan sama. Contoh, kalau saya bilang saya suka makan buah yang asam, itu bukan hanya lewat perkataan, tapi waktu ada buah yang asam diberikan kepada saya akan makan dengan lahap, karena memang saya suka makan buah asam. Paham? Mengerti? Atau bingung? Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, banyak orang bingung dengan integritas, tapi dia ingin dapat gelar integritas. Pak Suedi adalah pria yang berintegritas, tapi tindakan, perkataan, perasaan, dan pikirannya campur aduk. Antara perkataan dan perbuatan jauh beda, antara perasaan dan pemikiran jauh beda. Itu bukan integritas, tapi mencela-mencela. Apa itu mencela-mencela? Bapak Ibu cari di kamu sendiri ya. Orang yang berintegritas, maka secara aspek lahiriah, moral, etika, dan karakter yang mulia dan sama. Dalam bahasa Inggris dikatakan begini. Integritas dalam bahasa Inggris itu disebut integrity, yang berarti menyeluruh, lengkap, atau segalanya. Jadi waktu kita disebut orang yang berintegritas, maka seluruh aspek kehidupan kita, mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki, mulai dari pemikiran, mulai dari tindakan, perbuatan, semuanya sama. Amin. Contoh, Bapak Ibu berkata, Pak, saya adalah anak Tuhan yang berintegritas. Amin nggak? Amin. Kalau Bapak Ibu dan saya disebut anak Tuhan yang berintegritas, harus katakan amin. Tapi waktu Bapak Ibu dan saya berkata anak Tuhan berintegritas, tapi tidak pernah melakukan bagian dari anak Tuhan, berarti Bapak Ibu dan saya tidak layak mendapatkan kata integritas di dalam sebutan itu. Waktu Bapak Ibu dan saya mau disebut anak Tuhan yang berintegritas, antara perkataan, perbuatan, pikiran, perasaan satu. Anak Tuhan apa? Harus bisa mengasihi. Anak Tuhan harus bisa melayani. Anak Tuhan harus mau berkorban. Anak Tuhan harus siap memberi yang terbaik. Anak Tuhan siap melakukan yang terbaik. Anak Tuhan tidak mudah tersinggung. Anak Tuhan tidak mudah kecewa dan segalanya. Itu harus sama. Nah, banyak orang suka menyandang kata integritas, tapi tidak bisa menghasilkan buahnya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tadi pagi saya menyampaikan integritas dalam 3 aspek yang Alkitab ajarkan. Yang pertama adalah integritas dalam iman, yaitu bagaimana kita percaya Tuhan bukan hanya lewat mulut, tapi perbuatan, pikiran, dan perasaan. Yang kedua, integritas dalam diri pribadi, yaitu Bapak Ibu dan saya secara pribadi harus memiliki integritas.
Apa yang Bapak Ibu miliki, apa yang Bapak Ibu bayangkan, apa yang Bapak Ibu perkatakan, itu harus diwujudkan. Jangan bilang aku mau mengasihi, tindakannya jauh dari kata aku mau mengasihi. Itu nggak bisa. Yang ketiga, integritas dalam pelayanan. Itu tadi pagi. Malam hari ini saya akan menyampaikan integritas dari tokoh-tokoh Alkitab yang hidupnya berintegritas sampai kepada akhir kehidupannya. Yang pertama, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tokoh Alkitab yang hidup dalam integritas yang pertama adalah Daniel. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, menurut Daniel, dari kisah hidupnya, Daniel menyatakan integritas itu adalah komitmen. Daniel mengeksplorasikan atau menunjukkan atau menyatakan integritas lewat komitmen. Bapak Ibu dan saya masih paham benar dalam Daniel pasal 6, Bapak Ibu, ini adalah kisah Daniel waktu di mana Daniel harus menghadapi hukum pemerintah di mana dia mengabdi. Waktu itu Daniel, ya, Raja Nebukadnezar, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mengangkat Daniel dan ketiga temannya Sadrak, Mesak, Abednego menjadi sebagian atau menjadi bagian dari perdana menteri dari kerajaan. Nah, di tengah-tengah pengabdiannya kepada Raja Nebukadnezar, ada orang-orang yang sama-sama bagian dari pengabdian kepada Raja Nebukadnezar. Ada orang yang tidak suka, tidak senang dengan Daniel, tidak senang dengan Sadrak, Mesak, dan Abednego. Yang paling mereka benci adalah kesalahan Daniel, ketekunan Daniel, komitmen Daniel kepada siapa? Kepada Allah yang dia sembah, yaitu Allah Israel. Saya ingin gambarkan, Bapak Ibu mungkin adalah Daniel masa kini. Bapak Ibu adalah orang yang takut akan Tuhan. Bapak Ibu adalah orang yang mengasihi Tuhan. Bapak Ibu adalah orang yang melayani Tuhan. Bapak Ibu adalah orang yang berkorban buat Tuhan. Tetapi di tengah semua yang Bapak Ibu lakukan, ada di sekeliling kita yang tidak suka dengan apa yang kita kerjakan. Bahkan ada orang yang dengan sengaja memfitnah, mencibir, mencaci maki, menghina, mengkritik, dan segalanya. Dan Daniel mengalami hal itu. Waktu Daniel sungguh-sungguh kepada Allahnya tanpa dia melalaikan tugasnya, ada orang-orang yang bersepakat dengan sengaja. Lihat itu, si Daniel itu kurang ajar dia. Kita nggak bisa cari kesalahannya. Kesalahannya cuma satu. Kalau kita bilang sama raja supaya raja mendirikan sebuah patung yang besar, dan setiap orang mendengar sangkakala, mendengar trompet, mendengar kecapi dimainkan, maka semua orang harus sujud kepada patung itu. Daniel orang yang setia. Dia tidak pernah mengganti Allah yang dia sembah dengan apapun juga. Daniel adalah orang yang habis-habisan atau orang yang memiliki integritas, yang memiliki komitmen kepada Allah. Sehingga waktu peraturan itu diciptakan, peraturan dari Raja Nebukadnezar akibat hasutan dari orang yang benci kepada Daniel, dan itu dibenarkan oleh Raja Nebukadnezar, dan dibuatlah peraturan. Maka waktu itu Daniel masuk perangkap. Bapak Ibu pernah masuk perangkap? Seolah-olah dijebak, padahal tujuannya positif. Tapi karena ada orang yang iri hati, ada orang yang tidak suka, ada orang yang tidak senang sama kita, dia merancang sesuatu yang sepertinya menjebak kita. Ayat 6 berkata begini, Daniel 6 ayat 6 berkata, maka berkatalah orang-orang itu. Orang-orang itu adalah orang-orang yang benci kepada Daniel. Kita tidak akan mendapat suatu alasan dakwaan terhadap Daniel itu, kecuali satu, dalam hal ibadahnya kepada Allahnya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini mungkin engkau dan saya sangat-sangat setia. Hari ini engkau dan saya luar biasa dalam mengiring Tuhan. Hari ini engkau begitu yakin dan percaya kepada Tuhan. Dan di luar sana ada banyak orang tidak suka melihat engkau di dalam pengiringan akan Tuhan.
Dan mereka merancangkan sesuatu, merencanakan sesuatu, mewacanakan sesuatu dengan tujuan supaya engkau menyangkal Tuhan, supaya engkau tidak lagi setia, supaya engkau dan saya tidak lagi percaya. Lewat apa? Kesusahan secara ekonomi. Lewat apa? Sakit penyakit. Lewat apa? Lewat penderitaan, kegagalan, kemustahilan yang terjadi terus menerus. Mungkin yang berkeluarga, keluarganya berantakan, yang memiliki keturunan, keturunannya tidak ada, yang sehat tiba-tiba sakit, yang tadinya barusan check up ke Pineng semua bagus, tiba-tiba pulang 1 bulan kemudian dinyatakan positif cancer stadium 4. Tiba-tiba itu datang kepada engkau dan saya. Pertanyaannya adalah, adakah engkau dan saya memiliki integritas dalam hal komitmen tetap kepada Allah? Banyak orang karena sakit menduakan Tuhan. Banyak orang karena ekonomi menjual, menyalibkan Yesus kedua kali. Banyak orang hanya gara-gara keturunan, pasangan hidup, akhirnya keluar dari rencana Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, belajar seperti Daniel. Waktu dia sudah masuk dalam perangkap itu, dia sedang ada dalam situasi di mana waktu dia sedang melakukan ibadahnya. Alkitab berkata, Daniel 6 ayat 11 berkata bahwa Daniel selalu melakukan hubungannya atau komunikasinya dengan Tuhan sehari 3 kali. Dia menghadap di jendela yang sedang menghadap ke Yerusalem. Dia bersujud di sana, dia berdoa di sana, dia memiliki hubungan yang dekat sama Tuhan. Waktu dia sedang melakukan itu, orang yang jahat ini, orang yang mereka kejahatan ini, bawa tentara dan langsung datang kepada Daniel. Kamu ketahuan bahwa kamu tidak pernah sembah kepada patungnya Raja Nebukadnezar, maka secara hukum kamu harus mati. Apa itu tahu? Daniel nggak ngerti. Aduh jangan, nanti mati aku, jangan, aku akan nyembah patung itu, jangan dibunuh, jangan ditangkap, aku jangan dibawa ke raja. Tidak. Daniel adalah pribadi yang berintegritas lewat komitmennya. Waktu raja memerintahkan prajuritnya harus membawa Daniel karena sudah melanggar, yaitu dengan cara dihukum mati, dimasukkan ke dalam gua singa. Daniel tidak pernah berkata, hari ini akan sujud kepada batu. Tidak. Daniel tetap berkomitmen menyembah Allah yang hidup. Hari ini, waktu kau hadapi masalah, waktu kau hadapi tantangan, masihkah kau tetap berkomitmen kepada Tuhan Yesus Kristus? Mungkin karena sakit penyakit, mungkin hari-hari ini perekonomianmu menurun, mungkin hari-hari ini pergumulanmu semakin banyak, mungkin hari-hari ini tantanganmu semakin berat. Tapi saya mau bertanya, adakah engkau tetap seperti Daniel yang memiliki integritas dalam hal berkomitmen kepada Allah? Integritas itu berbicara komitmen kita kepada Allah yang kita sembah hari ini dalam Yesus Kristus. Amin. Yang kedua, tokoh Alkitab yang kedua yang hidup berintegritas adalah Yusuf. Menurut Yusuf, integritas itu adalah kejujuran. Kalau yang pertama, tokoh Daniel mengeksplorasikan atau menunjukkan integritas kepada Allah lewat komitmennya. Di tengah situasi yang sulit, di tengah keadaan yang tidak karuan, dia tetap percaya Allah yang dia sembah adalah Allah yang hidup, yang sanggup memberikan jalan keluar. Itu Daniel. Beda dengan Yusuf. Yusuf menunjukkan integritas dalam hal kejujuran. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita pasti tahu kisah Yusuf. Yusuf adalah salah satu anak daripada Yakub.
Dan yang Yusuf adalah orang yang dibuang oleh kakaknya. Yusuf adalah orang yang dijual di pasar budak. Yusuf adalah orang yang akhirnya waktu dijual di pasar budak dibeli oleh Om Potifar. Om Potifar beli Yusuf dan dibawa pulang. Sampai di rumah, Yusuf dijadikan tangan kanannya. Yusuf mendapatkan semua hak terkecuali hanya berkaitan dengan kuasa, yaitu cincin daripada Potifar. Semuanya Yusuf boleh atur, semuanya Yusuf boleh kendalikan. Tapi untuk masalah keputusan berkaitan dengan kehidupan Potifar, kehidupan pribadi Potifar, Yusuf tidak punya kendali. Hanya itu. Nah, di tengah-tengah kepercayaan yang Yusuf terima, Yusuf mendapatkan begitu banyak kesempatan, begitu banyak. Kalau kita bilang, gimana ya? Ada orang berkata, Pak, ini rezeki nomplok. Nah, gitulah kira-kira. Yusuf mendapatkan itu. Semua, bahkan dari pegawainya, susunan rumah, perabotnya mau taruh bagaimana, prajuritnya mau berdirinya bagaimana, shiftnya berapa, apapun itu semua Yusuf bebas. Yang tidak Yusuf sentuh adalah kehidupan Potifar dan keluarganya. Tapi lebih daripada itu, Yusuf punya kendali. Bapak Ibu, kadang-kadang bukankah kita juga mendapatkan kesempatan yang Tuhan berikan? Tuhan berikan kepada kita 1 hari 24 jam. Amin. Ada yang kurang cuma 23 jam? Ada yang Tuhan bilang, Pak Swedi kamu 23 jam aja ya, 1 jam nggak bisa. Jadi kalau orang jam 24 itu tengah malam, kamu jam 11 sudah tengah malam. Nggak ada ya? Saya rasa kita sama. Bapak Ibu dan saya mendapatkan kesempatan 24 jam. Bapak Ibu dan saya mendapatkan napas yang sama, kecuali mereka yang sakit harus di rumah sakit pasang infus. Tapi yang sekarang hadir di ruangan ini sama napasnya, walaupun semua pakai masker dengan kesusahan masing-masing. Bapak Ibu, mohon maaf sedikit singgung soal masker. Ada orang bertanya, bahkan bercerita, kenapa nggak pakai masker? Sesak. Saya mau kasih tahu, kalau sudah terpapar COVID, lebih sesak lagi. Lebih baik sesak sehat daripada sesak terpapar COVID. Karena kalau sudah sesak terpapar COVID, bahaya. Lanjut. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, napas yang Tuhan berikan kepada kita sama. Tidak ada yang lebih baik. Tidak ada yang bilang, oh Pak Swedi kan pelayan Tuhan, dia hamba Tuhan, napasnya lebih panjang. Kalau orang 2 galon, dia 4 galon. Enggak, Bapak Ibu, sama. Bapak Ibu 2 galon, saya pun 2 galon. Kalau Bapak Ibu 4 galon, saya pun 4 galon. Amin. Amin ya, adil. Persoalannya adalah, adakah hari ini kita jujur mempergunakan semua kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita? Adakah hari ini kita jujur hidup dalam kesempatan yang Tuhan percayakan kepada kita? Saya ingin berkata, mari kita belajar seperti Yusuf. Dia memiliki kuasa kendali atas kehidupan keluarga daripada Potifar, semuanya kecuali kehidupan nyawa daripada Potifar. Tapi Yusuf tidak pernah melakukan hal yang tidak jujur dari hidupnya kepada Potifar, termasuk istrinya. Waktu tante Potifar datang mengganggu kehidupan Yusuf, Yusuf enggak bilang begini, tante, lu tahu aja, ini mah rezeki nomplok, ini mah berkat dadakan. Bapak Ibu, mohon maaf ya, ini agak gak enak didengar, tapi harus disampaikan. Bapak Ibu jangan suka sekali kutip ayat Alkitab membenarkan hal-hal yang bertentangan dengan Tuhan. Saya mau bilang, berkat Tuhan tidak pernah membuat kita jauh dari Tuhan. Katakan amin. Saya ulang, berkat Tuhan tidak pernah membuat kita yang menerimanya jauh dari Tuhan. Katakan amin.
Kalau Bapak, Ibu, dan saya berkata, saya dapat berkat Tuhan, tapi Bapak, Ibu jauh dari Tuhan, pertanyaan harus besar diberikan. Karena tidak mungkin Tuhan memberikan berkatnya untuk supaya engkau dan saya jauh darinya. Bapak, Ibu, hari ini kita punya anak, betul? Yang Bapak, Ibu yang punya anak, kalau engkau memberikan sesuatu kepada anakmu, tujuannya apa? Supaya anakmu dekat kepadamu dan mulai membangun hubungan yang dekat lewat apa yang kita coba upayakan, apa keinginannya. Kalau kita manusia yang penuh dengan ketidakmampuan berupaya memberi yang terbaik supaya dekat, konon lagi Tuhan Allah kita yang hidup, mana mungkin Dia memberikan berkat supaya engkau jauh darinya. Gak mungkin Dia memberikan sesuatu yang melimpah dalam hidupmu supaya engkau meninggalkannya. Tidak mungkin Tuhan memberikan kesehatan kepadamu supaya engkau lari daripadanya. Tidak mungkin Tuhan memberikan berkat bagimu untuk supaya engkau jauh darinya. Kalau ada yang berkata, aku terima berkat supaya aku tidak datang sama Tuhan, saya katakan itu bukan berkat dari Tuhan, tapi berkat kamuflase daripada sejahat. Karena iblis pun menawarkan berkat kepada kita sekalian. Bukankah Yesus juga dicobai 40 hari? Waktu di dalam masa puasanya, Yesus dicobai dengan apa? Berkat. Berkat yang pertama kepemimpinan, berkat yang kedua kekayaan, berkat yang ketiga adalah kekuasaan. Tapi Yesus selalu berkata, jangan sesat, jangan mencobai Tuhan Allah, sebab ada firman tertulis, manusia tidak hanya hidup dari roti saja. Menyala engkau pembuat keributan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, hari ini Yusuf mengajarkan kepada kita integritas, kejujuran. Hari ini apa yang Tuhan percayakan kepadamu? Jujuran di hadapan Tuhan. Kalau memang kau punya sesuatu yang Tuhan percayakan karunia, pakailah itu untuk melayani Tuhan. Jangan kau menghindar dari Tuhan. Kalau Tuhan berikan engkau kepercayaan untuk mendapatkan kesehatan, pakailah kesehatan memuliakan Dia. Kalau hari ini Tuhan berikan engkau dalam hal materi, dalam hal kekayaan, pakailah itu untuk memuliakan Tuhan. Bapak Ibu jangan salah sangka, saya tidak sedang berkata engkau yang punya harta bawa hartamu ke gereja ini. Tidak. Tapi saya mau katakan, engkau punya, Tuhan memberikan kepercayaan engkau untuk mengelola keuangan, kekayaan. Pakailah itu untuk melayani Tuhan dengan cara ada begitu banyak hal kita bisa lakukan. Bukan hanya berbicara sentralisasi ke gereja, tidak. Tapi engkau bisa pakai semuanya itu. Senangi keluargamu, senangkan orang-orang di sekitarmu. Mari engkau mulai berbagi kasih, peduli kepada orang-orang di sekitarmu. Mungkin lewat gereja, mungkin lewat organisasi, mungkin lewat orang, mungkin lewat apa, semua bisa. Yusuf mendapatkan kepercayaan itu untuk mengelola seluruh kehidupan keluarga dari Potifar, tetapi dia tidak pernah mencurangi Potifar dengan mengambil kesempatan dalam kesempitan kata dunia, yaitu berbuat dosa terhadap kepercayaan yang diberikan. Hari ini jangan gara-gara kepercayaan yang Tuhan berikan kepadamu, engkau dan saya tidak jujur dan mengakibatkan engkau dan saya jauh dari hadapan Tuhan. Integritas Yusuf tunjukkan lewat kejujuran. Mari kita jujur dalam integritas. Yang ketiga, yang terakhir Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, tokoh Alkitab yang hidup dalam integritas. Daniel tadi dalam komitmen, Yusuf tadi dalam kejujuran. Maka satu tokoh yang jarang kita baca kitabnya, bahkan mungkin Bapak Ibu bertanya apakah ada nama itu, yaitu Habakuk. Bapak Ibu tahu Habakuk? Ini adalah salah satu nabi kecil disebut Habakuk. Dan Bapak Ibu tahu apa menurut Habakuk integritas itu? Integritas adalah tanggung jawab. Integritas menurut Nabi Habakuk itu adalah berbicara tentang tanggung jawab.
Multimedia tolong bantu saya tampilkan Habakuk pasal yang pertama, pasal pertama ayat 2 sampai dengan ayat yang keempat kalau saya tidak salah ya. 2 sampai 4 atau 2 sampai 5. Yang pasti Habakuk pertama ayat 2 sampai dengan ayat 4 atau 5. Lihat apa yang disampaikan oleh Habakuk kepada Allah. Berapa lama lagi Tuhan aku berteriak, tetapi tidak kau dengar, aku berseru kepadamu penindasan, tetapi tidak kau tolong. Ayat 3. Mengapa engkau memperlihatkan kepadaku kejahatan, sehingga aku memandang kelaliman? Ya, aniaya dan kekerasan ada di depan mataku, perbantahan dan pertikaian terjadi. Itulah sebabnya hukum kehilangan kekuatannya dan tidak pernah muncul keadilan. Sebab orang fasik mengepung orang benar, itulah sebabnya keadilan muncul terbalik. Ayat kelima, lihatlah di antara bangsa-bangsa dan perhatikanlah, jadilah heran dan tercengang-cengang, sebab aku melakukan suatu pekerjaan dalam zamanmu yang tidak akan kamu percayai jika diceritakan. Habakuk hidup dalam satu masa di mana bangsa Israel, bangsa negara tentu ini mengalami penindasan atau mengalami penganiayaan dari bangsa lain. Waktu itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Habakuk coba berupaya berseru di hadapan Tuhan. Ia dipilih menjadi nabinya Tuhan untuk mewakili bangsa Israel yang dalam penindasan, untuk berseru kepada Tuhan, untuk menangis di hadapan Tuhan, untuk terus meratap di hadapan Tuhan. Tapi dia tidak mendapatkan jawaban. Seolah-olah Tuhan begitu jauh, seolah-olah Tuhan tidak mendengar, seolah-olah Tuhan tidak peduli. Tapi Habakuk sampai pasal ketiga mencatat Bapak Ibu, pemulihan terjadi waktu Habakuk menerima tanggung jawab ini tanpa sekalipun putus asa. Dia tetap berlutut dan berseru kepada Allah. Dia tetap menangis dan berseru kepada Allah. Dia tetap menjerit, meratap dan berseru kepada Allah, supaya bangsa ini mendapatkan pengampunan akan dosa dan pelanggaran. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita memiliki tanggung jawab masing-masing. Amin. Seorang suami punya tanggung jawab atas istri dan anak-anaknya. Seorang istri punya tanggung jawab atas seorang suami dan anak-anaknya. Seorang anak-anak punya tanggung jawab antara kedua orang tuanya dan saudara. Semua kita punya tanggung jawab. Pertanyaannya, adakah hari ini kita berintegritas? Kita tetap menyeluruh dalam tanggung jawab. Kita tidak lalai akan tanggung jawab kita sebagai istri. Kita tidak lalai akan tanggung jawab kita sebagai suami. Kita tidak lalai akan tanggung jawab kita sebagai anak-anak. Atau justru hari ini kita tidak mau peduli kepada suami, kita tidak mau peduli kepada istri, kita tidak mau peduli kepada anak-anak. Bahkan kita lebih menciptakan neraka di tengah-tengah rumah kita. Kita lebih menciptakan dosa, kita menciptakan pembantaian di tengah-tengah keluarga kita. Bapak Ibu dan saya, terimalah tanggung jawab yang Tuhan sudah percayakan kepada engkau dan kepada saya. Kalau hari ini engkau sudah berkeluarga, tanggung jawabmu atas keluargamu, baik engkau sebagai istri, baik engkau sebagai suami, baik engkau sebagai anak, ingatlah Tuhan menitipkan tanggung jawab itu kepadamu. Walaupun istrimu, suamimu, anakmu tidak takut akan Tuhan, engkau harus tetap hidup takut akan Tuhan dan berdoa, berseru, membawa mereka kepada Tuhan. Jangan engkau bilang, suamiku bandel, istriku bandel, anakku gak bisa dikasih tahu, mampus itu. Itu bukan tanggung jawab. Itu bukan berintegritas. Orang berintegritas bertanggung jawab atas setiap tanggung jawab yang diberikan kepadanya, dan dia lakukan secara menyeluruh. Walaupun
ada begitu banyak tantangan, walaupun ada begitu banyak tekanan, walaupun ada begitu banyak rongrongan, tapi dia tetap bertanggung jawab. Aku adalah suami, bertanggung jawab atas istri dan anakku. Aku adalah istri, bertanggung jawab atas suami dan anakku, dan seterusnya, dan seterusnya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini sudahkah kau bertanggung jawab atas keluargamu? Atau kau berkata, ya Pak, udah kasih pula Pak, aku udah dapat yang begitu Pak, mau gimana lagi? Saya ingin katakan, berarti kau belum berintegritas di dalam tanggung jawab. Integritas bukan berarti merawat. Integritas bukan berarti mengelola. Integritas berarti kau berjuang di tengah-tengah situasi yang sulit sekalipun, seperti Habakuk. Habakuk tetap menangisi, Habakuk tetap bercerai, Habakuk tetap meratapi supaya Tuhan memberikan kesempatan pertobatan dan pemulihan bagi bangsa yang tengah tengkuk itu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tanggung jawab apa yang sudah kau terima hari ini, kerjakanlah dengan integritas sebenarnya. Saya sudah masuk dari singer. Saya akan masuk kepada kesimpulan. Boleh dibantu? Kesimpulan, integritas membuat Bapak Ibu dan saya memiliki sikap hidup yang penuh dengan, pertama, komitmen, kedua, jujur, dan ketiga, tanggung jawab. Kalau hari ini engkau dan saya berkata, Tuhan, aku adalah anakmu yang memiliki integritas, mari kita tunjukkan melalui komitmen kita untuk tetap setia kepada Dia, walaupun dunia ini mengajarkan kita untuk tidak setia. Kalau hari ini pun engkau punya tanggungan yang begitu berat, engkau punya pergumulan yang berat, saya ingin katakan tetap jujur di hadapan Tuhan, karena Tuhan mempercayakan kepadamu hal yang besar dalam hidup. Jujur, pakai semuanya itu untuk memuliakan Tuhan. Jangan sia-siakan kesempatanmu dan kesempatanku untuk tidak melayani Tuhan dengan jujur. Apa yang sudah Tuhan percayakan kepadamu, mungkin itu keluargamu, mungkin itu masa depanmu, mungkin itu talentamu, mungkin itu segala hal berkaitan aspek kehidupanmu. Pakai semuanya itu, berikan kepada Tuhan. Yang ketiga, bertanggung jawab. Jangan sepelekan tanggung jawab ini. Mungkin kau lihat, oh istriku cerewet, oh suamiku galak, oh anakku gak bisa dengar. Saya katakan, itu yang Tuhan percayakan, tanggung jawab kepadamu dan kepadaku. Bawa mereka kepada Tuhan, doakan, tangisi, ratapi, nangis di hadapan Tuhan. Kalau Tuhan bisa mengubah kau dan saya, Tuhan pun bisa mengubah istriku, bisa mengubah suamiku, bisa mengubah anakku, bahkan tetanggaku dan musuh. Karena Dia adalah Allah yang hidup. Dia bukan patung. Dia bukan patung. Karena Dia Allah hidup, Allah yang mampu melakukan segala yang tidak mungkin bagi dunia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jangan pakai alasan untuk jauh daripada Tuhan. Integritasmu mengiring Tuhan harus kau tunjukkan dalam komitmen, kejujuran, dan tanggung jawab. Puji nama Tuhan. Mari kita tundukkan kepala kita. Mari sama-sama datang kepada Tuhan. Mari berserulah kepada Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan. Akui kita, siapa kita selama ini di hadapan Tuhan. Apakah kita sudah layak disebut orang percaya yang berintegritas di hadapan Tuhan? Atau kita hanya menjadi orang percaya yang ikut-ikutan? Ada orang ibadah kita ikut ibadah, ada orang puji Tuhan kita memuji Tuhan, tapi kita tidak punya integritas bahwa kita mengenal Dia, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita, yang sudah mati di atas kayu salib, memberikan hidupnya bagimu dan bagiku. Terima kasih
ampuni kami Bapa. Jika selama ini Tuhan kami tidak memiliki integritas dalam komitmen kami kepadamu, jika selama ini kami tidak jujur di hadapan-Mu, ampuni kami Bapa. Jika selama ini Tuhan kami tidak bertanggung jawab atas apa yang sudah Kau percayakan, ampuni kami Tuhan. Tapi malam hari ini kami mau belajar, kami mau mengubah hidup kami, sehingga kami berintegritas di hadapan-Mu, seperti Daniel hamba-Mu, seperti Yusuf hamba-Mu, seperti hambamu ya Tuhan. Tuhan mampukan kami, Tuhan mampukan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Segala intimidasi, segala pernyataan, perkataan yang mendeskripsikan kuasa-Mu Tuhan dalam hidup kami, aku patahkan di dalam nama Yesus. Aku patahkan dalam nama Yesus. Aku batalkan semua pernyataan yang mengatakan kami tidak mampu, kami tidak bisa, kami tidak sanggup. Aku patahkan di dalam nama Yesus. Hari ini Tuhan bersama Roh Kudus-Mu, hari ini Tuhan pimpinan Roh Kudus-Mu memampukan kami untuk berintegritas di hadapan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Terpujilah nama, terpujilah nama, terpujilah nama. Engkau baik Tuhan, Engkau baik, Engkau baik. Bapak mau berdoa buat seluruh teman yang sudah hadir malam hari ini. Tuhan berkati. Kiranya Tuhan firman-Mu bukan hanya kami dengar, tapi kami menghidupi dan melakukannya dalam hidup kami, sehingga kehidupan kami menjadi berkat di tengah-tengah keluarga kami, di tengah-tengah gereja kami, di tengah-tengah komunitas kami. Terima kasih Bapak, kami sungguh bersyukur, kami berterima kasih atas kasih-Mu, atas anugerah-Mu dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Biarlah firman itu berakar, bertumbuh dan berbuah bagi kita semua. Baik, dan saatnya kita akan mendengarkan warta GBI Mandarin, sambil kita akan memberikan persembahan. Nah, sama-sama kita berikan dengan sukacita.
mengakhiri ibadah kita, saya mengajak mari semua kita bangkit berdiri. Saya mengundang doa syafaat. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, terima kasih ya Tuhan, untuk firman yang telah Kau tampilkan dalam setiap hati kami, Bapa. Biarlah setiap firman itu, Bapa, berakar, bertumbuh dan berbuah dalam setiap hati kami, Bapa. Engkau membangkitkan jemaat-jemaat di sini, Bapa. Jemaat yang berintegritas kepada Engkau ya Tuhan, yang memiliki komitmen yang luar biasa ya Bapa, yang memiliki karakter yang jujur ya Tuhan, yang memiliki tanggung jawab pada Engkau. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa ya Bapak untuk Bapak Pendeta Swedi nanti Tuhan. Biar Engkau mengurapi beliau ya Tuhan, memperbesar kapasitas pelayanannya Tuhan, sehingga nama-Mu dipermuliakan Bapak dalam dirinya. Kami juga berdoa ya Bapak untuk keluarganya Bapak, biar mereka semua aman dalam perlindungan-Mu ya Tuhan. Kami berdoa ya Bapak untuk gembala sidang kami di tempat ini Bapak, Bapak Pendeta Eki Chandra ya. Biar Engkau memberkati beliau dengan kesehatan, kekuatan, dan hati yang luar biasa Bapak untuk mengayomi dan menggembalakan kami di tempat ini ya Tuhan. Engkau memberkati dia Tuhan dengan pengurapan yang luar biasa dan Tuhan. Kami juga berdoa untuk Ibu Gembala kami ya Tuhan, menjadi penolong yang setia bagi hamba-Mu ya Tuhan. Engkau berkati dia kesehatan juga Bapak. Kami berdoa untuk keluarga besarnya Bapak, biar semuanya aman dalam perlindungan-Mu ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan untuk setiap para pekerja dan jemaat di tempat ini Bapak, biar kami bersatu hati Bapak, unity Bapak, untuk melayani Engkau di tempat ini ya Tuhan. Engkau berkati setiap jemaat di tempat ini Bapak, sehingga semuanya aman dalam perlindungan Bapak. Terima kasih ya Bapak. Kami berdoa ya Bapak untuk bangsa kami, bangsa Indonesia, dan Engkau memberkati bangsa kami ya Tuhan. Engkau membukakan tingkat-tingkat berkat atas bangsa kami Bapak, sehingga setiap aspek dalam bangsa kami Bapak dibangkitkan ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Kami juga berdoa untuk setiap persembahan yang telah dikumpulkan ya Bapak, dari setiap persembahan yang dikumpulkan Bapak,